Penguji Dr. Karina M. Hum, karena cucu dia masih di gendongan, jadi nanti di sana ya. Sedangkan Pak Zul Hafiz sebentar lagi dia masuk, dan Pak Dr. Dudung Muhammadin sudah berada di depan kita. Baik, ada dua proses. Yang pertama adalah presentasi dan yang kedua tanya jawab. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal saya dan mempresentasikan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak pembimbing pertama saya, Bapak Dr. El Mustian MA, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal saya dengan baik. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Syaprial MPD yang telah membimbing saya dengan baik sehingga saya dapat menyelesaikan proposal saya dengan baik pula. Kemudian tidak lupa pula yang saya hormati ketiga penguji saya, yaitu Bapak Dr. Dudung Burhanuddin MPD, kemudian Ibu Dr. Karina M. Hum, dan Bapak Zul Hafiz SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Maudiha Abdillah dari kelas 2020A dengan NIM 2005112430. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan proposal saya yang berjudul Demitifikasi Tokoh Rahwana dalam Duologi Novel Ramayana, Aku Lala Padamu dan Ada Yang Tiada karya Sujiwo Tejo, kajian resepsi sastra. Latar belakang saya memilih penelitian ini adalah adanya epos Ramayana yang menceritakan tokoh Rahwana sebagai tokoh jahat lambang angkara murka. Di epos Ramayana ada salah satu tokoh utama yaitu Rama dan tokoh utama wanita yaitu Sinta, yang kemudian Sinta itu diculik oleh Rahwana sang antagonis, dan kemudian Rama sebagai suami Sinta menyerang kerajaan Rahwana untuk menjemput istrinya Sinta. Kemudian ada seorang penulis, budayawan, dan pengamat politik yang bernama Sujiwo Tejo yang merasa bahwa Rahwana itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya jahat. Jadi Sujiwo Tejo menentang hipogram Ramayana melalui karyanya sendiri dengan memilih Rahwana sang antagonis sebagai tokoh utama. Sujiwo Tejo menganggap bahwa Rahwana itu hanya ingin mendapatkan Sinta kembali karena Sinta itu adalah titisan Dewi Setiawati yang merupakan istri dari Rahwana yang sangat dicintai Rahwana. Namun ternyata Sinta sudah dipersunting oleh Rama. Kemudian setelah saya telusuri, terdapat berbagai respon pembaca setelah membaca duologi novel Ramayana. Saya sudah melakukan observasi prapenelitian di mana saya melakukan observasi di laman web Goodreads. Novel Ramayana Aku Lala Padamu sudah dirating oleh 1.405 penilaian dan ratingnya ada 4,7/5. Kemudian ada 101 komentar pembaca tentang novel yang pertama ini. Kemudian novel yang kedua tidak seperti yang pertama yang banyak mendapat penilaian. Novel yang kedua ini hanya mendapat 4,5/5 dan ada 265 penilaian dengan 30 komentar. Ini berarti novel pertama sangat menarik perhatian pembaca daripada novel kedua. Padahal tanpa novel kedua, novel pertama tidak akan tahu ending dari kisah Rahwana tersebut. Setelah saya menemukan terdapat berbagai respon pembaca, kemudian saya akan meneliti duologi novel Ramayana Aku Lala Padamu dan Ada Yang Tiada dengan kajian resepsi. Selanjutnya, rumusan masalah.
Selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana tanggapan pembaca terhadap tokoh Rahwana yang ditulis Sujiwo Tejo dalam duologi novel Ramayana. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggapan pembaca terhadap duologi novel Ramayana, Aku Lala Padamu dan Ada Yang Tiada. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menambah dan memperkaya khazanah penelitian sastra Indonesia, khususnya tentang resepsi sastra dan menambah pengetahuan tentang resepsi sastra, dan juga model demitifikasi yang dikembangkan oleh Kristeva pada tahun 1980 yang belum banyak diteliti oleh peneliti. Kemudian secara praktis dapat menambah pengetahuan pembaca tentang resepsi sastra, sehingga pembaca dapat membuat resepsi dengan caranya sendiri dan menjadi referensi bagi peneliti yang meneliti masalah serupa. Kemudian definisi operasional supaya tidak ada keraguan dalam penelitian ini. Yang pertama itu demitifikasi, yaitu penentangan teks yang ada sekarang dan teks yang terdahulu. Kemudian kajian resepsi sastra tentang tanggapan pembaca, dan objek penelitiannya duologi novel Ramayana, Aku Lala Padamu dan Ada Yang Tiada yang diterbitkan di Bentang Pustaka karya Sujiwo Tejo pada tahun 2014 dan 2015. Saya masuk ke bab 2, yaitu kajian teoritis. Yang pertama itu adalah teori resepsi, di mana resepsi pembaca dalam sebuah karya itu sangat penting bagi penulis, dan ada yang berpendapat berpendapat bahwa karya sastra itu tidak penting, tetapi respon pembaca yang penting untuk karya sastra tersebut. Kemudian demitifikasi. Demitifikasi ini adalah model penentangan yang tidak sejalan dengan teks yang ditentangnya, memberikan kritik terhadap teks program tersebut. Dalam Kristeva 1980 ada beberapa model penentangan, yaitu model transformasi, modifikasi, ekspansi, demitifikasi, paralel, dan konversi. Nah, demitifikasi ini adalah pemahaman seorang penulis terhadap teks asal yang menyebabkan terjadinya pertentangan terhadap teks tipogramnya. Meskipun terjadi pertentangan ide, karya teks asal tidak berubah dan masih menjadi sari dan menjadi subjek utama karya teks sastra. Jadi Kristeva berpendapat seorang penulis tidak mungkin menghasilkan suatu idenya sendiri tanpa membaca karya sastra yang terdahulu. Karya sastra yang terdahulu. Maka Kristeva berpendapat bahwa semua karya sastra ada sedikit atau tidaknya inspirasi dari sastra yang terdahulu. Kemudian hakikat novel. Saya akan meneliti tokoh Rahwana yang akan dihubungkan ke unsur-unsur intrinsik novel seperti tema, alur, watak, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, dan latar. Kajian hasil yang relevan. Saya akan membacakan 3 kajian yang hasil relevan yang dapat menginspirasi penelitian saya, yaitu penelitian Rohman pada tahun 2016, pendidikan kejujuran dan ketuhanan dalam duologi novel Ramayana, Aku Lala Padamu dan Ada Yang Tiada karya Sujiwo Tejo. Kemudian Muhammad Bayu Arisa Smita dan Taufik Dermawan 2021, demitifikasi tokoh Rahwana dalam kumpulan puisi Kemelut Cinta Rahwana karya Joko Saryono, tinjauan estetika resepsi. Kemudian ada Ilham Adi Setiawan pada tahun 2022, stilistika dalam duologi novel Ramayana karya Sujiwo Tejo dan pemanfaatannya sebagai alternatif materi pembelajaran apresiasi sastra di SMA. Kerangka berpikir. Yang pertama, objeknya saya tulis duologi novel Ramayana, Aku Lala Padamu dan Ada Yang Tiada. Kemudian saya
kaji dengan pendekatan resepsi, kemudian demitifikasi, model penentangannya, kemudian hubungan tokoh rawana dengan unsur intrinsik novel, analisis data, dan simpulan. Metode penelitian. Jenis penelitian saya ini adalah deskripsi kualitatif yang berupa deskripsi kata-kata dan tidak merupakan suatu penelitian statis. Kemudian tempat dan waktu penelitian tidak terikat oleh ruang dan waktu, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Waktu Agustus sampai November 2023. Kemudian data dan sumber data, datanya adalah dialog atau narasi berbentuk penentangan tokoh rahwana yang dihubungkan ke unsur intrinsik, dan hasil kuesioner yang diisi oleh responden. Kuesionernya sudah saya cantumkan dalam proposal, yang kemudian saya akan kaitkan dengan unsur intrinsik dan tokoh rahwana itu sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu teknik kuesioner, teknik simak catat. Teknik analisis data yang saya gunakan, pertama saya akan membaca dan memahami isi novel Duologi Ramayana, Aku Lala Padamu dan Ada Yang Tiada. Kemudian saya akan mencari dan mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang relevan sebagai acuan dalam penelitian. Kemudian saya akan mengelompokkan unsur intrinsik yang berkaitan dengan penokohan rahwana. Kemudian saya akan mengumpulkan tanggapan pembaca dan merumuskan kesimpulan. Keabsahan data. Keabsahan data yang pertama, saya akan menguji kredibilitasnya, lalu uji transferabilitas, dan uji objektivitas, dan terakhir uji dependabilitas. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang. Baik, selamat Maudin Haikal. Saya ke bagian latar belakang. Bagian latar belakang Anda jelaskan begini. Di halaman 2. Di halaman 2 itu penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan Muhammad Bayu dan seterusnya yang berkaitan dengan demitifikasi tokoh rahwana. Nah, sama juga pendekatannya dengan pendekatan resepsi. Maksud saya adalah apakah ada yang kamu dapatkan ketika kamu melakukan observasi terhadap novel ini, kesamaan di antara dua itu? Ada nggak? Silakan. Tidak ada, Pak. Untuk penelitian saya, Pak. Ya, tentu kamu sudah melihat ini, apakah novel ini bisa dilihat dari aspek kajian resepsi atau tidak? Itu kan sudah ada ya pengetahuan. Nah, ketika kamu menyandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasmita dengan Darmawan ini, apakah ada kesamaan yang kamu dapat sebagai kegiatan awal? Ya, Pak, izin jawab, Pak. Ada kesamaan antara yang demitifikasinya itu, Pak, di mana tokoh rahwana yang di stereotip mitosnya rahwana sebagai angkara murka, sedangkan di dalam novel Ramayana, Aku Lala Padamu dan Ada Yang Tiada, rahwana itu digambarkan sebagai orang yang sabar, pantang menyerah, dan sangat ingin berjuang demi cintanya, Pak. Di sini sama juga. Di yang akan kamu jajaki selanjutnya sama. Sama, Pak. Sama. Maksud saya adalah tentu ini dapat mempercepat penyelesaian skripsimu karena sudah ada benang merah yang bisa dijadikan acuan. Itu maksud saya. Nah, kemudian di bagian halaman 2 juga masih sama. Di sini kamu juga melakukan observasi para penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan resepsi pembaca. Bagaimana prosedur yang kamu lakukan ini sehingga mendorong orang yang melihat ingin memberikan respon? Apa yang kamu lakukan atau semacam ada perintah? Saya akan memberikan kuesioner terhadap orang yang telah membaca duologi novel ini, Pak.
Gimana cara memastikan orang itu sudah membaca atau belum? Bisa jadi saya akan kembali menghubungi orang-orang yang ada di web ini yang sudah berkomentar, dan juga orang-orang yang saya kenal atau orang-orang seperti di Twitter Pak atau di Facebook yang telah membaca novel ini. Oke, baik. Kalau memang begitu adanya, sedapat mungkin maksud saya diperjelas bahwa ini teknis yang kamu lakukan untuk mendapatkan data ini. Misal, kamu memastikan dulu siapa yang akan mengundang responden, atau memastikan yang akan mendapatkan kuesioner ini sudah mendapatkan informasi atau memahami isi novel Raffayana ini. Kalau tidak, nanti blur, asal saja dia ngisi gitu, sehingga sugesti yang diberinya subjektif semua. Itu maksud saya untuk menghindari bahwa nanti ini memang betul lah adanya sangat baik novel ini untuk dikaji dari aspek resepsi sastra gitu. Jadi karena skornya kan 4,5 tinggi. Iya Pak. Iya, bagus. Kalau seperti itu yang kita harapkan, bahwa ini memperkokoh bahwa penelitian Raffayana ini patut untuk dijajaki lebih lanjut dari aspek resepsi sastra. Kemudian saya ke halaman 21. Di halaman 21 itu kamu menghadirkan sebuah instrumen angket resepsi pada novel biologi Raffayana karya Sujiwo Tijo. Angket ini apa dasarnya nih? Tokoh, semuanya tokoh ini, Iya Pak. atau ada panduan khusus yang membantu kamu dalam merancang instrumen ini? Kenapa tokoh? Karena yang saya kaji itu identifikasi tokohnya Pak. Jadi saya hubungkan ke unsur-unsur intrinsiknya. Oke, baik. Mengaitkan dengan unsur-unsur intrinsik. Di sini ada kaitannya dengan gaya bahasa ya. Artinya kamu harus cermati semua ini tentang gaya bahasa supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada poin yang ke-8. Tapi kalau misalnya pada pokok utama yang mempengaruhi tema mungkin tidak begitu banyak. Kalau misalnya di bahasa boleh jadi lebih dari satu, lebih dari dua ya gitu. Nah ini perlu kamu cermati sehingga nanti ini apakah bisa kamu pecah misalnya dari aspek bahasa yang aspek A dan B, atau yang metafor atau seterusnya, untuk memastikan skor di sini dia sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah itu kira-kira. Berikut di halaman 23. Jadi Anda sudah jelaskan ini prosedur kumpulan data. Nah pada bagian akhir saran saya nanti setelah didapatkan kesimpulan atau temuan penelitian, jangan lupa dikaitkan dalam aspek pembelajaran sehingga informasi yang kamu berikan tidak saja secara abstrak tapi secara tersurat. Walaupun ini misalnya bisa saja kita pakai, tapi dengan memberikan secara tersurat tentu akan memudahkan orang lebih jauh memahami. Misalnya kalangan non akademik atau misalnya bukan kalangan mahasiswa, guru misalnya, oh ternyata ini bisa. Di bagian hasil dan temuan nanti bisa kami gambarkan juga. Itu untuk bagian teknik analisis. Yang terakhir berkaitan dengan daftar pustaka. Nah, karena ini ada dari buku, ada dari jurnal, saran saya memang pastikan teknis penulisan yang konsisten dalam penulisan daftar pustaka, baik dari aspek penulisan yang bersumber dari buku maupun dari jurnal, melengkapi identitasnya sehingga nanti menjadi panduan untuk teman-teman yang lain. Itu ada yang ingin Anda konfirmasi? Untuk yang dikaitkan dengan pembelajaran Pak. Oke, baik. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan, tentu nanti akan ada unsur intrinsiknya setelah mencermati dari aspek tokoh. Nah,
Nah, maksud saya nanti dapat dikait atau dihubungkan dengan kurikulum yang berbicara tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik di sekolah. Artinya tidak hanya novel ini, novel yang lain misalnya dalam buku aja, tapi bisa saja di buku yang ini. Tentu ini juga menambah wawasan ketika mereka membaca karya yang lain. Itu maksudnya. Berarti saya harus melakukan penelitian ke sekolah gitu? Tidak, cukup lihat kurikulum saja. Kaitkan di kurikulum Merdeka saja ini. Karena itu yang mungkin akan lebih lanjut, bukan kurikulum Merdeka. Apa? Kurikulum 2013. Oke, ada lagi? Sudah. Baik, itu saja Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan Pak Dr. Dudung Nurdin. Baik, terima kasih. Maudi ya, Iya. ini demitifikasi ini apa? Deidentifikasi itu adalah kontra mitos. Perubahan mitos gitu ya, tokoh-tokoh. Iya. Nah itu nanti di ini dong di latar definisi operasional nanti dirumuskan apa maksudnya. Ini contoh. Ya, paham ya? Kemudian yang berikutnya ini kan dalam rumusan masalah itu kan tanggapan ya. Bagaimana tanggapan? Itu sama nggak maknanya dengan resepsi atau penerimaan yang pas? Tanggapan atau penerimaan? Kalau untuk tanggapan itu menurut saya sama Pak dengan penerimaan. Jadi dengan tanggapan kita tahu apakah novel itu diterima masyarakat atau tidak. Nah, makanya dijelaskan juga di definisi operasional yang dimaksud dengan tanggapan di sini itu apa? Gitu, apakah semacam mengkritik, menilai, ya? Sehingga jelas kaitannya dengan resepsi ya. Paham ya? Yang berikutnya data dan sumber data. Data penelitian ini apa? Mau di? Data penelitiannya dari masalah. Iya, novel itu bukan data. Dan itu Pak. Data konkretnya. Kuesioner yang saya bagikan. Iya. Sama dengan apa bahan sop, sayur sop, kan begitu ya? Atau sayur apa saja yang digunakan untuk sop? Jelas kan? Bakal, kentang, kol. Nah, yang saya tanya data ini datanya apa? Sebelum dianalisis nanti. Nah, itu berupa dialog dan narasi Pak. Nah, data itu kan kita yang ingin dicari kan tanggapan. Resepsi. Kan membaca. Itu data itu Apa bisa ingat menjawab? ya. Ini cara mengumpulkan datanya dengan apa? Angket. Tadi- Kan ada ini, Tadi instrumen kamu angket. benar kata kamu. Nah, Dan berarti, dari hasil kuesioner tersebut Pak. ya berarti data itu adalah jawaban gitu ya. Iya, kan jawabannya kan sangat setuju kan seperti itu kan. Kemudian teknik analisis data ya bukan seperti ini ya. Kalau kualitas itu kan ada 3: penyederhanaan data, penyajian data, dan penyimpulan data. Ya nanti dicek kembali ya. Maudi. Baik. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dr. Supriyan. Baik, makasih. Saya hanya nambahkan aja. Kamu pertegas. Yang pertama resepsi itu kan pembaca itu ada 2 kelompok. Ada pembaca yang disiapkan, artinya tingkat kemampuan apresiasinya sama. Misalnya mahasiswa, tingkatkan. Ada yang tidak disiapkan. Lalu kamu pilih yang mana? Adalah paham lagi nanti resepsi itu, ya. Satu. Yang kedua, kamu pertegas bahwa data yang kamu pakai ini berapa orang kesenian menjalankan itu. Kamu kan tekniknya grounded, kan? Artinya
tidak berdasarkan persentase. Maksud saya itu kalau data itu Anda sudah dapati, ya kalau sistem audit akan mengejar data gitu. Nah sebetulnya lebih bagusnya ya Anda wawancara, lebih bagusnya gitu daripada angket gitu, wawancara gitu. Ya kalau data diperlukan dan kualitatif itu udah cukup, ya. Tapi kalau Anda menjalankan angket ini, jalan kuesioner, ada berapa kuesioner mau Anda pasarkan, Anda edarkan? Itu Anda jelaskan juga, ya. Oke, nah itu yang harus Anda rapikan lagi. Nah, kenapa tidak respon penonton yang sudah ada datanya di web itu misalnya? Responnya Pak terlalu banyak Pak. Ya terbanyak kan tinggal di seksi. Yang mana yang mendekati sesuai dengan, kan tinggal memilah. Mana yang responnya yang artinya yang berkaitan dengan penelitian Anda, mana yang tidak. Yang tidak kita singkirkan. Itu lebih jelas daripada Anda mencari lagi. Komentar-komentar itu ada saring, berapa jumlahnya, ada saring, mana yang masuk dengan penelitian Anda, yang berkaitan dengan penelitian Anda. Gitu. Itu aja yang diambil. Paham? Oke, itu aja Pak ya. Baik, terima kasih. Dengan saya dulu ya, karena belum intensif dengan kemarin saya tanya ini. Kalau resepsi itu kan harus ada beberapa orang. Siapa objeknya? Objeknya tidak disiapkan Pak, seperti orang-orang mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dengan Oh ya, itu penuh resiko perjalanan itu kalau seandainya, kecuali misalnya kalau sudah mungkin mahasiswa semester sekian gitu kan. Kalau mahasiswa saja yang berbeda semesternya juga berbeda kemampuannya. Salah satu adalah pemetaan kemampuan persepsi mereka kan. Kemudian novel, kalau resepsi artinya Anda menyuruh orang itu untuk membaca novel, dua novel itu. Nah, itu nanti dijelaskan nanti apa dalam metodologi bagaimana mengambil sampel itu kan. Memang tak perlu banyak, tetapi kan perlu perlu menjelaskan klasifikasi orang ya kan. Nah itu jadi akan akan besar sekali karena harus menyuruh orang itu untuk membaca itu berapa? Ulala padamu itu berapa halaman? ada 205 halaman. Ada yang tiada itu berapa halaman? Ada yang tiada. Mungkin ada 500 halaman kan? Iya, Anda Pak. menyuruh orang itu untuk membaca novel itu. Iya kan? Apakah lebih bagus Anda saja sendiri kan kerja 500 tak melibatkan orang lain, tapi pendekatannya bukan hanya resepsi sastra, tapi identifikasi tokoh rawana itu saja tanpa kajian resepsi itu. Resepsi itu kan artinya kan melibatkan orang lain, sekelompok orang kan, dan Anda membedakan itu juga kan, banyak sekali gitu kan. Menurut saya itu akan lebih susah, lebih baik saat Anda saja dengan pendekatan identifikasi kan. Itu satu. Yang kedua, jadi mungkin konsultasi lagi dengan pembimbing 2 ya, dan bagaimana menurut saya kita usah kalau S2 boleh nanti S1 kan. Tapi kalau datanya dari media sosial sudah kita asumsikan bahwa orang mengomentar itu udah baca. Saya rasa itu lebih itu. Sosial boleh. Nah, jadi tidak perlu jalankan apa lagi. Tapi harus ada perlakuan, perlakuan pada orang yang kalau baca ini kan. Iya. Instruksi semacam kan, tetap juga membebani orang untuk itu kan. Oke lah kalau memang dari situ ya, artinya lebih ringan lagi. Lebih ringan. Jadi komentar-komentar itu dia seleksi, itu yang dipilah gitu. Mana yang berkaitan dengan penelitian dia, mana yang tidak. Jadi nanti Respon orang. mungkin yang pendidikannya SMP kan, yang SMA gini, yang perguruan tinggi begini kan, yang perempuan begini, banyak sekali variabel
Iya. Mungkin dibatasi Bapak. diklasifikasi Ya, lagi berapa mirip dengan disertasi saya ini. Sudah itu yang kedua, Anda seperti apa ya? Sudah menduga bahwa ini demitifikasi. Ini kan demitifikasi ini kan pendekatan interteks sebenarnya. Interteks kan ada 3. Ya dah. 1 tetap ya kan. Tetap itu kan cenderung ini plagiasi gitu. Kalau kemudian makin menjauh dan makin mendekat ya kan gitu. Interteks itu. Nah, Anda mengambil ini seolah-olah ada maunya kalau sudah Anda cenderung mengarahkan demitifikasi, Anda harus ada sebuah kajian yang memang karya itu terjadi demitifikasi. Kalau tidak, Anda seperti seuzon gitu. Seuzon itu ini menjauh nih atau kontra gitu kan. Itu ada apa namanya dalam penelitian tidak boleh gitu terjadi. Kecuali kalau memang ada orang mengatakan pada zaman lalu itu kan seperti soal tenggelamnya kapal penarik itu menurut Permudana Tatur misalnya itu plagiat itu misalnya kan. Anda cenderung boleh seuzon dengan hal seperti itu. Jadi apa namanya? Bukan seuzon dalam penelitian itu apa namanya? Mus, saya jelaskan sedikit, saya bantu dia. Sebetulnya tokoh yang dibuat oleh Sudotejo ini kontra mitos. Jadi Rahwana bukan Rahwana itu dianggap bukan orang jahat, kan begitu ya? Nah, jadi sama dengan esainya Umar Yunus, Pembelaan Maling Kundang. Nah, sama dengan itu. Jadi kalau Anda baca di buku Umar Yunus itu namanya Mitos dan Komunikasi. Nah, itu menjadi pokok pembahasan pada bab 2. Iya. Jadi karena Sudotejo itu dia melakukan kontra mitos, itu yang dia mengkaji bagaimana tanggapan pembaca terhadap kehadiran itu gitu. Jadi carilah itu yang pertama itu atau ada faktanya terhadap baik judul maupun ringkasan macam dalam buku itu. Yang kedua adalah ada pandangan-pandangan orang, tulisan-tulisan orang yang memang cenderung mengatakan seperti itu. Itu betul. Tak apa-apa lanjutkan itu ya. Yang ketiga, kalau tak salah dulu pernah ada mahasiswa kita yang melakukan penelitian dengan yang judul yang sama, Sudotejo juga. Saya khawatir nanti Anda mengulang itu gitu. Dan mungkin selama setahun 2 tahun kan nanti kalau berikutnya ketahuan nanti Atau memang dia yang bimbing enggak? Karena dia udah lama nih, bimbingannya udah lama gitu. Saya udah lupa dengan bimbingan dia gitu. tahun 2000, sekarang 2023. Enggak dah sarjana. Ya kalau ya, nah mungkin judulnya divalid. Nah, coba lihat lagi ya, karena bimbingan kami ini enggak luar, tak salah. Saya lupa betul kalau almarhum Bang Nasri ini ingat ya kan. Oh, ini sudah. Kalau saya udah lupa dengan judul ini karena udah lama kali. Saya ingat sudah. Udah berapa bulan? Sudah 60 dari Enggak, dah beberapa tahun lalu. Oh, ini Karya pertama. karena saya baca malam tadi bingung, kapan saya tanda tangan nih gitu loh. Iya, saya pun ragu juga. Jadi kan udah lama kali gitu. Jadi itu ya. Oke. Kalau ada ya lihat, kalau memang sudah ada apa novelty-nya, apa kebaruannya. Tahu kalau memang sudah ada apa kebaruan yang kamu lakukan, akan kamu sajikan. Berbedanya dengan orang yang sudah meneliti lebih dahulu. Sama dengan tinjauan teori penelitian relevan. Nah, Anda meyakinkan bahwa Anda tidak mengulangi hal yang sama gitu. Ya. Oke. Sudah stop. Apa Anda nih kenapa harus membahas tentang macamnya gitu kan? Sudah titik temu kan tokoh ya. Memang strukturalisme tak boleh dipisahkan. Kalau misalnya Anda masuk oleh tokoh, tapi juga Anda harus kaji juga gaya bahasa tokoh itu kan. Anda kaji juga tentang bagaimana alur yang dibuat oleh tokoh itu. Tapi sebetulnya Mus, yang teliti ini penerimaan pembaca terhadap kontranya itu aja. Kuncinya itu aja. Gitu. Tapi tentulah tokohnya seputar tokoh kan penerimaan Iya. gitu kan. Jadi
memang sudah ada perlakuan, sudah ada instruksi kepada pembaca. Iya. Hanya fokus pada tokohnya ya. Ya tokoh rawana itu aja gitu. Respon pembaca itu terhadap tokoh. Hakikat seperti semua tidak bisa pisahkan juga. Betul tokoh, tapi dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain itu seputar tokoh itu. Oke lah, baik, saya rasa demikian. Ada yang ingin tanyakan kepada kami? Cukup ya. Saya rasa dengan Dr. Kelina nanti selesai ini silakan hubungi.